Bapak Bari. Kepada Bapak beliau kami persilahkan. Untuk waktunya 15 menit ya Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Nur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya, kepada Mas Menteri Pak Sandiaga Uno, Kemenparekraf, dan juga kepada Bapak Iksan selaku Chief Editor Warta Ekonomi, juga kepada Pak Edi selaku Chief Warta Ekonomi. Selamat sore semuanya, juga kepada Bapak Mahmudi sebagai narasumber pada kesempatan hari ini, dan juga kepada Bapak Beni sebagai narasumber pertama tadi. Nah, dan di sini saya mewakili dari ya, salam Pak Beni, Pak Mahmudi. Ini kita ada di sektor yang berbeda ya, Pak Mahmudi dan Pak Beni. Saya mewakili dari perbankan atau klaster BUMN, yaitu klaster finansial. Jadi di sini panitia akan men-sharingkan materi-materi yang sudah saya siapkan dari digital Warta Ekonomi Finance. Silakan untuk materinya bisa di-sharingkan kepada para peserta. Ya, baik, sudah dilihat ya, Bapak Ibu semuanya. Mbak Ria, sudah terlihat ya materi saya ya? Baik, next slide-nya, Sudah Pak. bahwa Bapak Ibu semuanya, kita mungkin masih ingat bahwa eh, krisis ini yang saat ini kita hadapi tentu tidak begitu saja terjadi ya. Kita ingat krisis 10 tahunan, krisis 20 tahunan, bahkan ada yang krisis 3 hingga 5 tahunan. Kalau kita lihat bagaimana Lehman Brothers tahun 2008 dulu runtuh ya di Amerika Serikat karena ada krisis ekonomi, krisis keuangan yang begitu masifnya di Amerika Serikat dan berdampak sistemik juga ke ASEAN, juga ke Indonesia, negara kita, yaitu adalah subprime mortgage dan korbannya Lehman Brothers sebagai institusi keuangan besar di Amerika. Setelah 100 tahun berdiri, akhirnya roboh juga ya Lehman Brothers waktu itu, juga dengan Bear and Stearns. Dan tahun 2020 kita dihadapi oleh sebuah krisis yang kita nggak pernah menyangka sebelumnya, krisis kesehatan, dan berimbas kepada juga krisis-krisis multisektoral yang lainnya. Jadi kita belum sembuh Bapak Ibu dari krisis pandemi COVID-19. Tahun ini ya 2023 kita dihadapkan sebuah krisis baru, krisis perbankan, krisis kepercayaan dari apa yang kita lihat di Amerika Serikat, 3 bank sekaligus kolaps dari Signature Bank yang berbasis di New York City waktu itu. Kemudian ada juga Silicon Valley Bank yang memiliki dampak luar biasa di perbankan Eropa hingga sampai kepada bagaimana kita lihat kejatuhan kredit SUSE di Eropa, dan berdampak juga ke Jerman, sampai ke Jerman, di bagaimana Dutch Bank itu sendiri juga terkena dampaknya dari robohnya atau kolapsnya, runtuhnya sistem perbankan di Amerika Serikat saat ini. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa krisis 2008, 2020 hingga 2023 ini tentu tidak akan berhenti sampai di sini. Tapi kita tidak berharap akan ada krisis baru lagi. Namun dari Warta Ekonomi, Finance memprediksikan bahwa tahun 2023 dan tahun 2025 ini kita akan menghadapi sebuah krisis baru, yaitu krisis energi. Ya, krisis energi di mana saat ini banyak sektor-sektor strategik di Indonesia, khususnya BUMN, sedang menyiapkan beberapa alternatif energi terbarukan atau energi hijau. Nah, sehingga perbankan pun saat ini sedang melakukan banyak investasi di sektor-sektor energi tersebut. Ya. Dan tahun 2030, Bapak Ibu semuanya, dari WE Finance memprediksikan bahwa perubahan cuaca itu akan terjadi,
Dan krisis climate change itu menjadi krisis terburuk di dunia setelah krisis 98 dulu. Kalau kita ingat ya, di Indonesia bagaimana krisis 98 itu begitu parahnya sampai menjatuhkan mantan presiden kita Soeharto, kalau masih ingat dulu. Dan itu mungkin akan terjadi di tahun 2030 nanti, bagaimana climate change itu akan menjadi krisis yang lebih parah dari 98, dan perlu mitigasi risiko yang lebih prudence lagi, lebih governance lagi, dan lebih hati-hati lagi. Nah, saat ini kita akan lihat dulu bagaimana kluster finansial, kluster perbankan di BUMN, dan perannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Silakan next slide-nya. Nah, mengapa kasus Silicon Valley Bank ini sangat penting buat kita? Kita cermati dan kita bahas di sini. Karena SVB ini merupakan salah satu bank terbaik di Amerika Serikat, ya, baru mendapatkan penghargaan dari Forbes. Namun sayangnya 2 hari kemudian langsung kolaps. Dan asetnya, kalau Bapak Ibu lihat di grafik bawah, ya, warna biru, ya, ini sebesar 212 billion US dollar. Nah, kalau kita gabungkan dengan Himbara, ya, BMRI dan BBRI, ini sudah mewakili daripada SVB, aset total SVB sendiri. Jadi begitu besar aset yang dimiliki SVB, dan fokus yang mereka konsentrasikan saat ini adalah mendanai, memberikan pinjaman, lending, dan funding terhadap perusahaan-perusahaan teknologi. Hampir 50% perusahaan teknologi di Silicon Valley Amerika Serikat ini didanai melalui bank ini, SVB ini. Nah, sehingga kita lihat dampaknya terhadap Indonesia mungkin tidak secara langsung di perbankan nasional kita. Himbara tetap kokoh, ya, nanti akan saya sampaikan bagaimana kokohnya Himbara saat ini dengan aset dan liabilitas yang mereka miliki saat ini, dan bagaimana dengan jumlah CAR, BOPO, dan NIM yang masih sehat sekali. Kita lihat banyak startup di Indonesia, khususnya ya, nggak lihat luar dulu, banyak yang melakukan PHK saat ini. Nah, ini apakah merupakan salah satu dampak dari kolapsnya SVB yang memberikan funding dan lending kepada perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika Serikat yang hampir 50% yang tadi saya katakan, dan bisnisnya SVB ini hampir 30% adalah membiayai para pemain teknologi di Silicon Valley. Nah, nanti kita akan lihat, kita akan analisa apakah ini akan ada korelasinya dengan Indonesia, dengan banyaknya PHK di perusahaan startup kita, baik itu yang sudah Dekakon, Gojek, ya, juga ada PHK, Grab juga ada PHK, Unicorn kita juga ada PHK, dan banyak startup lain yang umurnya itu baru 5 tahun sudah tutup, kemudian baru umur 2 tahun, bahkan ada yang 10 bulan sudah tutup sekarang, sudah kolaps. Baik, Bapak Ibu, semuanya dari sisi liability dan aset kita tidak akan bahas ini, tapi kita akan lihat bagaimana secara manajemen aset dan liability ini yang perlu kita cermati terhadap model bisnisnya Bank SVB ini. Next slide-nya. Nah, dampak terhadap perbankan di Asia, memang khususnya di Indonesia, ini tidak langsung bisa kita rasakan, namun kita akan korelasikan, kita kontekstualkan terhadap bagaimana perusahaan teknologi startup di Indonesia ini mem-PHK karyawannya. Apakah ini ada korelasi dampaknya? Nah, kalau kita lihat sisi perbankan dahulu, sisi keuangannya, sisi financial service-nya, bahwa dikhawatirkan akan ada contagion effect, dampak contagion yang sistemik kepada perbankan di Asia. Semoga tidak terjadi ya di Indonesia saat ini. Namun, kalau kita lihat profil risikonya, ya, terhadap bank-bank yang sejenis dengan bisnis model yang mirip dengan SVB, ini mungkin akan terkena contagion effect, Bapak Ibu semuanya. Contohnya adalah konsentrasi pada funding, pada loan, pada produk-produk yang bersifatnya adalah teknologi, ya, kemudian juga kepada aset negara, ya,
yang punya risiko terhadap turunnya nilai aset tersebut karena suku bunganya naik, ya. Nah, ini bank-bank harus melakukan strategi bertahan saat ini. Jadi belum bisa mengekspansi, namun cukup dengan bertahan melihat perkembangan ke depan seperti apa. Karena setelah SVB collapse, Credit Suisse, kemudian Dutch Bank juga terdampak, dan kita tidak tahu apakah nanti akan juga berdampak terhadap JP Morgan, ya, Morgan Stanley, bank-bank besar di Amerika Serikat, Wells Fargo, Citibank, Bank of America, dan sebagainya. Nah, sehingga kita lihat di bagian-bagian birunya ini bahwa konteksnya terhadap Indonesia, terhadap angka interest rate, ya, in banking book atau IRB-nya ini dari sisi liquidity risk atau risiko likuiditas ini tentu tidak terjadi di Indonesia, ya, karena memang secara bisnis model perbankan di Himbara, baik itu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, ini memiliki bisnis model yang berbeda dengan SVB, ya. Nah, sehingga kita perlu hati-hati di dalam kejadian ini, bahwa Bank Himbara ini sedang merapatkan dan mengkonsolidasikan semua neraca keuangannya, ya, agar secara kesehatan bank, ya, dan juga strategi bankingnya ini, rencana bisnis banknya ini tetap dalam keadaan yang baik, ya, dalam rasio atau kredit yang baik, ya. Nah, diperlukan aset dan liability management (ALM) untuk semua bank-bank di BUMN ini, ya, tidak terkecuali kepada bank swasta juga tentunya yang mungkin akan memiliki resiko likuiditas yang cukup tinggi saat ini. Kalau kita buka neraca keuangan masing-masing bank, kita akan lihat laporan keuangannya, bagaimana resiko likuiditas ini masih menghantui beberapa bank di Indonesia, ya, baik itu swasta yang bank KBMI 1, 2, 3, ya. Nah, sehingga secara komprehensif kita akan melihat bagaimana ALM dan likuiditas ini di perbankan nasional kita seperti apa, dan kita lihat forward looking, ya, nanti, karena konsep kehati-hatian masih kita harus jaga. Dan selain itu recovery planning, nah ini untuk perbankan yang memiliki likuiditas yang rendah, ya, risikonya tinggi, ini harus dikaji secara berkala, dan saya yakin Bank Himbara tidak ada yang dalam kondisi seperti ini. Rencana eksekusi dan komunikasi terhadap klien ini sangat penting, ya, karena media ini sangat luar biasa mampu membuat opini masyarakat, ya. Jadi pada saat CEO perbankan seperti SVB contohnya itu salah ngomong di media, itu akan berdampak terhadap kepercayaan nasabah, dan terjadilah bank run saat itu. Next slide-nya. Ya, pelajaran apa yang bisa kita petik, Bapak Ibu semuanya, dari kegagalan bank di Amerika dan di Eropa? Ada dua benua yang saat ini sudah melakukan kegagalan dalam sistem perbankannya mereka, tidak hanya di Amerika tapi juga di Eropa, bahwa manajemen resiko ini harus menjadi hal yang paling utama dan harus dilakukan stress test berulang-ulang, ya, oleh perbankan nasional kita, agar case ini tidak berdampak sistemik terhadap perbankan di Indonesia khususnya, ya. Nah, pertama adalah bahwa pelajaran risiko terkonsentrasi ini harus kita lihat, bahwa bank ini harus memiliki banyak portfolio bisnis, ya, dari funding, lending, kredit, corporate mortgage, dan segala macam. Jadi tidak bisa hanya terkonsentrasi pada satu portfolio saja. Nah, contohnya SVB sudah jatuh karena kegagalan di high concentration risk ini. Yang kedua adalah dari sisi ALM-nya, ya, ini terjadi mismanagement, Bapak Ibu semuanya. Jadi antara aset dan liability-nya ini ada banyak rapot merahnya, ya. Jadi
Kita lihat ke laporan keuangannya SVB di sana. Kalau kita lihat kita bongkar ini kelihatan bagaimana liability itu masih merah ya. Jadi Bapak Ibu, yang keempat adalah loan regulatory requirements-nya, bahwa regulator pun sebenarnya punya andil di dalam kegagalan bank di Amerika dan Eropa, yaitu FDIC ya. Dan kalau kita di Indonesia adalah OJK, ini harus betul-betul memantau, mengawasi, dan bisa memberikan peringatan kepada bank-bank yang memiliki NPL tinggi misalnya, atau mungkin memiliki loan rasio yang tidak sehat lagi. Yang keempat adalah, yang sekali lagi saya katakan seperti di awal, adalah lack of risk management oversight. Ya, jadi manajemen risiko ini memang menjadi fondasi dasar, tiang bahkan, dan atapnya sistem perbankan dimanapun. Namun SVB tidak mampu karena memang waktu itu tidak ada chief risk manajemen risikonya. Jadi kosong posisinya, sehingga mereka cukup fatal ya dalam melakukan mitigasi risikonya, dan tidak siap menghadapi risiko yang besar saat ini, sehingga kolaps ya. Nah, ini kira-kira pelajaran yang bisa kita petik Bapak Ibu semuanya. Next slide-nya. Ini Bapak, mohon maaf, waktunya kurang sedikit lagi ya, Pak. Boleh, boleh. Nah, dari Lembaga Penjamin Perbankan Nasional kita sudah memberikan jaminan kepada deposito, kepada giro tabungan kita, dan BUMN khususnya. Ini perbankan di BUMN, Himbara, ini memiliki kredit perbankan yang tumbuh 10,4% year on year, dan juga DPK yang tumbuh 8,8% year on year. Jadi saat ini laporan dari LPS ini menunjukkan bahwa NPL gross-nya juga sudah turun, dan CAR rasionya kita juga sudah naik. Next-nya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa permodalan inti perbankan kita dan likuiditas kita itu cukup ample. Jadi sehat ya perbankan kita, tidak terdampak terhadap situasi perbankan Amerika dan Eropa. Berikutnya, saya akan cepatkan saja. Nah, kontribusi dari Himbara sendiri dalam ekonomi digital guna mendukung sustainability growth, ini lihat dari laba bersihnya, dari Bank Mandiri 41,2 triliun, BRI 51,4 triliun, BNI 18,1 triliun, dan Bank BTN 3 triliun. Total Himbara menyumbangkan kepada BUMN, kepada negara 112,7 triliun, yang kita catat di sini diberikan kontribusinya karena adanya super apps. Ya, di masa pandemi kita tahu kita harus di rumah saja dan semua transaksi online, sehingga Livin, Brimo, BNI Mobile Banking, BTN Mobile ini mengalami transaksi yang cukup signifikan growth-nya, ya sangat tinggi sekali, hampir 98%, bahkan 99% transaksi perbankan dilakukan secara online lewat mobile banking atau lewat super apps yang dihadirkan oleh perbankan BUMN ini. Berikutnya, ya, yang kedua adalah krisis dolar. Ini nanti akan kita bahas saja dalam tanya jawab ya, karena waktunya sudah habis. Berikutnya, ya berikutnya lagi krisis dolar, dan kita berharap nanti fintech BUMN seperti Link Aja dari PT Fintech Karya Nusantara memberikan kontribusi positif ya terhadap de-dolarisasi ini. Bagaimana caranya adalah dalam bisnis cross border payment di ASEAN khususnya. Berikutnya. Nah, juga dengan CBDC merah putih, yaitu proyek Garuda yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Rupiah digital merupakan masa depan mata uang kita. Mengapa? Karena ada krisis ketiga, yaitu adanya krisis cryptocurrency saat ini. Bagaimana FTX itu collapse, kita dengar 2 bulan lalu, dan diikuti oleh beberapa crypto exchanger lainnya collapse, sehingga ini menggugah para central bankers, ya termasuk BI di Indonesia, untuk menciptakan mata uang baru, yaitu mata uang digital. Berikutnya. Nah, sehingga kita patut waspada Bapak Ibu semuanya terhadap krisis baru, yaitu ancaman serangan siber. Yang kita lihat di sini begitu masifnya, dan Bank Indonesia pernah kena serangan cyber di awal tahun 2022.
pernah ya, yang dilakukan oleh ransomware Conti dengan teknik spear phishing. Ya, berikutnya, dan BUMN juga tidak lepas dari kebocoran data, tentunya ini merupakan krisis berikutnya, krisis keempat yang bisa saya highlight di BUMN, bahwa krisis kebocoran data, krisis serangan siber, ancaman siber ini menjadi satu PR buat kita semuanya bagaimana menjaga kedaulatan digital yang merupakan kunci dari perlindungan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia kita. Baik, begitu saja paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bari untuk paparannya. Masih banyak sebenarnya yang tadi akan dibahas sebenarnya ya Pak. Ada juga dari CBDC dan ASEAN Matters juga ya, yang tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah. Nah, dari ketiga narasumber yang luar biasa ini, tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan resesi di tahun 2023 ini masih memiliki banyak tantangan, baik dari sisi keuangan, yang merupakan dari krisis akibat perang, krisis cyber, bahkan yang diawali dengan krisis kesehatan yang tidak kita duga-duga. Namun tetap perlu optimis karena ada langkah utama dari yang saya rangkum dari para pembicara secara garis besar. Langkah yang perlu dilakukan adalah penguatan dari sisi iklim bisnis, kolaborasi dengan stakeholder utama terkait, serta manajemen resiko guna mengakselerasi perekonomian Indonesia. Nah, tiga pembicara sudah memaparkan paparannya, kita akan berlanjut ke sesi Q&A. Di sini kalau dari YouTube nih Bapak Ibu sudah ada yang menonton sudah 842 viewers nih. Nah, kita sudah rangkum ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama akan saya ajukan kepada Bapak Mahmudi. Ini Pak, ada pertanyaan dari Pak Ketut Wenten. Kata beliau, jika diperhatikan bagaimana sih kebijakan pemerintah untuk meningkatkan peran UMKM bagi perekonomian Indonesia pasca pandemi serta dampak ekonomi global ke depan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih peran PTPN terhadap UMKM, baik dalam binaan kemitraan maupun bantuan pendanaan bagi UMKM, sehingga UMKM tetap berjalan, dan diketahui juga petani masih banyak yang belum mendapatkan akses pendanaan. Wah, ini masalah UMKM sekali nih Pak Mahmudi. Silahkan Bapak Mahmudi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Tentunya kita intens dengan Kemenkop ya, Mbak, ya, dalam upaya untuk bisa mengkolaborasikan antara program-program, baik itu program strategis nasional maupun program PTPN di luar PSN, untuk kemudian bagaimana bisa memberikan peran yang lebih kepada masyarakat, dalam hal ini adalah UMKM. Salah satu contohnya saja di dalam Giling tahun 2023, kita sudah intens bersama dengan Kemenkop, dengan PLDB, ini dalam hal pendanaan. Dan kemarin beberapa koperasi yang dimiliki oleh para petani yang mengelola tebu, ini sudah ada tahapan pencairan. Nah, tentunya ini akan terus, karena baru 2 bulan terakhir, ini akan terus kita dorong agar supaya nantinya ini bisa terus kita berdayakan. Nah, tentunya nanti itu akan kita kaitkan bagaimana kita bisa memberikan akses di dalam penyediaan saprodi. Kalau pupuk sudah bekerja sama dengan Pupuk Indonesia, tentunya untuk saprodi ini tidak menutup kemungkinan nanti kita akan kerjasama juga dengan UMKM. Jadi di sawit, sebagaimana yang kita sudah coba pilot project-kan di PTPN 5 di Riau, kita sudah memiliki masyarakat binaan, dalam hal ini UMKM, untuk menyiapkan peralatan panen kelapa sawit. Nah, ini juga sering kita terus dorong sampai pada peralatan yang sudah mendapatkan label SNI juga. Nah, ini juga akan kita dorong nanti di tebu, dan juga akan kita dorong nanti di karet bagaimana penggunaan alat-alat panen dan alat-alat saprodi yang lainnya. Itu salah satu contoh saja. Memang di dalam salah satunya di dalam CSR kita yang memang tidak besar, mungkin masih di angka sekitar 98 miliar CSR kita setahun ini, diantaranya juga fokus untuk kemudian bisa memberdayakan UMKM yang ada di sekitar PTPN. Jadi kita punya plasma yang luas untuk sawit, kita punya petani tebu yang cukup besar untuk di gula. Saya kira ini merupakan suatu peluang besar untuk kemudian kita bisa mengkolaborasikan UMKM, kemudian koperasi, kami berserta Kemenkop, Kementan, intens untuk itu agar supaya nantinya bisa lebih
banyak lagi kita berperan di dalam perekonomian nasional. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, sangat menjawab sekali Bapak. Kuncinya adalah kolaborasi ya Pak ya. Sudah banyak yang dilakukan kolaborasi dengan pemerintah terkait, misalkan Kemenkop tadi ya Pak Mahmudi ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab ya Pak Ketut ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Bapak Beni, ini pertanyaannya Pak, diketahui ada dari beberapa pemberitaan di media itu bahwa bisnis asuransi ini naik turun Pak kondisinya. Nah, beberapa kasus gagal bayar juga akhirnya mendorong terbentuknya lembaga penjamin polis. Nah, menanggapi hal tersebut, apa sih peran dari reasuransi dalam hal pertanggungan ulang resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi? Nah, mungkin bisa langsung dijawab nih Pak Beni. Ya baik, terima kasih Mbak Ria. Jadi menjawab mengenai perbedaan antara lembaga penjamin polis yang diamanatkan oleh Undang-Undang 40 2011 mengenai asuransi, ya, Undang-Undang asuransi dan dalam kaitannya dengan peran reasuransi. Tentu sebetulnya adalah berbeda, gitu ya. Karena memang kalau yang di lembaga penjamin polis itu nomor satu ini kan masih sedang disusun ya sesuai dengan Undang-Undang P2SK kemarin yang sudah disahkan di bulan Desember, itu diberikan amanat untuk segera dalam waktu tidak lebih dari 5 tahun ya, sejak diluncurkan 2022 kemarin harus terbentuk. Nah itu lebih kepada sifatnya adalah safety net atau jaring pengaman sebetulnya. Artinya adalah seperti LPS kalau di perbankan ya, gitu ya. Kurang lebih sama. Sedangkan kita reasuransi adalah dari sisi bisnisnya sebetulnya, gitu ya. Artinya adalah kalau di sana sebagai contoh misalnya, gitu ya. Kalau di lembaga penjamin polis itu memang akan spesifik produk-produk yang dijamin. Contohnya adalah investasi ya, itu tidak dijamin sebagai contoh. Di reasuransi juga betul, kita juga tidak dijamin reasuransi, tapi kita bentuk penjaminannya oleh reasuransi atau pertanggungan ulangnya itu adalah dikaitkan dengan line of business-nya, dikaitkan dengan kalau kita bicara secara teknis sedikit ya, itu ada historical loss ratio-nya segala macam gitu ya. Itu kita secara teknis berbeda gitu ya. Nah, ini sedang kita susun dan ini saya kasih spill sedikit aja gitu bahwa kita memang rencana akan membuat satu paparan gitu ya. Dan kita akan sampaikan dalam sebuah event terpisah nantinya. Kita punya Indonesia Re International Conference ya, salah satu kita membahas mengenai itu juga. Nanti secara detail nanti kita akan kupas tuntas mengenai pembedaan antara reasuransi dengan lembaga penjamin polis tersebut. Yang pasti berbeda karena kita dari sisi bisnis, mereka betul-betul akan lihat dari sisi penjaminannya, gitu ya. Demikian, Mbak Ria. Oke, terima kasih Pak. Jadi sudah sangat jelas ya Bapak Ibu untuk perbedaannya reasuransi dengan penjamin polis gitu. Kita tunggu nih Pak bocoran-bocoran lainnya nih, saya suka yang bocoran-bocoran begini. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan ketiga untuk Bapak Bari dari Pak Alwan Herwanto. Peranan BUMN sebagai binaan kemitraan untuk UMKM di masa pandemi itu cukup banyak yang kolaps nih Pak. Ya itu tidak bisa dipungkiri ya. Kemudian bagaimana menurut Bapak solusi untuk BUMN khususnya yang bergerak di sektor keuangan untuk mengawal UMKM yang mengalami penurunan. Nah, kira-kira solusinya seperti apa Pak Bari, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Nur. Pak Alwan, ini menjadi masalah bersama kita. Jadi kita harus gotong royong melakukan mitigasi terhadap risiko karena pandemi COVID-19 ini, dan pemerintah saat ini kan sudah melakukan banyak sekali peraturan-peraturan yang memudahkan para pengusaha UMKM untuk mendapatkan permodalan. Satu, ya modal usaha seperti kredit di beberapa himbara itu ada KUR yang meringankan kepada para pelaku usaha
khususnya UMKM untuk mendapatkan kredit usaha yang lebih layak ya, dan dari sisi interest rate-nya juga, bunganya juga lebih rendah daripada kredit-kredit produk-produk selain KUR. Yang kedua adalah bahwa OJK juga dalam selama pandemi COVID-19 ini memberikan relaksasi ya kepada perbankan, kepada pelaku UMKM, bahkan kepada para pelaku usaha-usaha lain yang mengalami kendala-kendala dalam melakukan pengembalian modal usahanya atau kredit macet ya. Nah, yang ketiga, Bank Indonesia selalu memantau nih. Jadi selama 7 hari 7 distriknya itu kita lihat hari Selasa dan Kamis ya, Bank Indonesia selalu memberikan update kepada kita, dan kenaikan interest rate-nya Bank Indonesia itu sangat pro UMKM sekali saat ini. Jadi kalau kita lihat dari sisi perbankan nasional kita, Himbara ini sudah memberikan banyak sekali fasilitas kepada UMKM untuk mendapatkan akses yang mudah kepada kredit usaha. Dan kedua, perbankan di Indonesia, BRI Mandiri, BTN, dan BNI juga memberikan kemudahan melalui jalur-jalur digital, yaitu financial technology, yang mereka sudah berkolaborasi dengan beberapa pemain fintech dan memberikan kemudahan untuk memberikan akses kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan modal usaha maupun pinjaman, ya, funding maupun lending itu sendiri. Nah, jadi yang saat ini perlu kita lakukan solusinya adalah kalau misalnya memang butuh modal kerja, modal usaha, maka mungkin melalui jalur financial technology akan lebih mudah dan lebih fleksibel daripada mengajukan pinjaman atau modal usaha kepada perbankan, ya, yang mungkin persyaratannya menurut Bapak Alwan sebagai pelaku UMKM mungkin tidak punya SIUP misalnya, tidak ada izin usaha, ya, tidak punya NPWP misalnya. Nah, sehingga fintech memberikan kemudahan kepada Bapak untuk mendapatkan modal usaha sehingga usaha Bapak ke depannya bisa tetap berjalan dengan sesuai dengan harapan Bapak. Itu kira-kira Mbak. Oke, terima kasih. Jadi sudah ketahuan ya Bapak, Pak Alwan, kalau dari BUMN sudah banyak nih kontribusinya, baik melalui KUR dan juga dari dukungan fintech bahkan yang sudah terintegrasi secara digital. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada seluruh narasumber atas paparannya dan juga jawaban-jawabannya, solusi untuk kita perekonomian di tahun 2023 yang tantangannya juga tidak main-main. Nah, sedikit saya rangkum tadi sudah ada kuncinya dari awal Pak Sandiaga Uno, kuncinya adalah kolaborasi, dan ini juga sudah mulai diceritakan oleh para narasumber. BUMN juga memiliki kontribusi yang luar biasa untuk ini. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih juga kepada seluruh penanya dan seluruh peserta. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Warta Ekonomi atas kepercayaannya kepada saya untuk menjadi moderator pada kegiatan webinar Peran BUMN sebagai benteng perekonomian nasional di tengah ancaman resesi global 2023. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Mbak Fania Martadinata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi tentunya untuk sesi webinar kali ini. Luar biasa sekali. Saya harap Bapak dan Ibu yang menyaksikan ya, para peserta dan pemirsa dapat mendapatkan insight dari materi yang disampaikan oleh narasumber. Dan terima kasih juga kepada moderator kami tentunya Ibu Nur Komaria yang telah memandu jalannya sesi webinar. Hadirin dan pemirsa live streaming dari webinar pada kesempatan kali ini dimohon untuk tidak beranjak atau meninggalkan ruangan ini, karena kita akan melanjutkan untuk sesi berikutnya, yaitu kita akan menyaksikan prosesi penyerahan sertifikat secara virtual sebagai bentuk apresiasi dari Warta Ekonomi kepada narasumber dan juga moderator. Yang pertama tentunya kami mengundang kepada Bapak Beni Waworuntu selaku Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama. Tentunya akan diserahkan sertifikat secara langsung oleh Bapak Edi Nurmansyah selaku Direktur Bisnis Warta Ekonomi Group. Kepada Bapak Edi kami persilahkan. Selamat sore Pak Beni Waworuntu. Oke, Pak Beni.
Terima kasih Pak, Bapak telah menjadi pembicara di acara webinar Peran BUMN sebagai benteng perekonomian nasional di tengah ancaman resesi global 2023. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Beni dan kami akan memberikan sertifikat apresiasi ini kepada Pak Beni. Mohon Pak Beni terima. Saya kirimkan dari studio Warta Ekonomi 1, 2, 3, silakan terima Pak. Oke, Pak Beni, terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Beni Waworuntu selaku Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama. Hadirin yang kami hormati, kita akan beranjak untuk penyerahan apresiasi yang kedua, yaitu akan diserahkan kepada Bapak Mahmudi selaku Direktur Produksi dan Pengembangan PT PM3. Kepada Bapak Edi Nurmansyah kami persilakan untuk menyerahkan sertifikat. Selamat sore Pak Mahmudi. Selamat sore Pak Edi. Pak Mahmudi, terima kasih Pak, Bapak sudah memberikan pencerahan dan dari acara webinar ini, yaitu tentang peran BUMN sebagai benteng perekonomian nasional di tengah ancaman resesi global 2023. Untuk itu kami akan memberikan sertifikat penghargaan ini kepada Pak Mahmudi. Mohon diterima Pak, saya kirimkan di studio Warta Ekonomi 1, 2, 3, silakan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mahmudi. Baik, terima kasih Pak Mahmudi telah berkenan menerima sertifikat sebagai bentuk apresiasi dari kami. Berikutnya kami mengundang tentunya kepada Bapak Bari Aryono selaku Subject Matter Expert Digital untuk dapat menerima sertifikat secara virtual, dan kepada Bapak Edi Nurmansyah kami persilakan untuk menyerahkan sertifikatnya. Selamat sore Pak Bari. Selamat sore Pak Edi. Pak Bari ini teman dan sahabat saya. Pak Bari, terima kasih Pak. Bapak telah menjadi pembicara di acara webinar Peran BUMN sebagai benteng perekonomian nasional di tengah ancaman resesi global tahun 2023 ini. Untuk itu kami dari Warta Ekonomi akan memberikan sertifikat penghargaan ini kepada Pak Bari. Pak Bari, silakan terima Pak. Saya kirimkan 1, 2, 3, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Bari. Baik, terima kasih Pak Bari. Berikutnya yang terakhir tentunya kami mengundang kepada moderator Ibu Nur Komaria selaku Ekonom Indef untuk dapat menerima sertifikat sebagai bentuk apresiasi dari kami. Kami persilakan Pak Edi. Assalamualaikum Bu Nur Komaria, selamat sore. Ibu Nur, iya Ibu Nur untuk sekian kali ya Bu. Ibu jadi moderator di acara kita. Untuk itu kami akan memberikan sertifikat penghargaan ini karena Ibu telah memberikan juga moderator dan bimbingan kepada para pembicara yang lainnya. Untuk itu kami berikan melalui studio Warta Ekonomi 1, 2, 3, silakan Bu. Terima Bu Nur Komaria. Oke. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Ria selaku moderator, dan terima kasih juga Bapak Edi Nurmansyah telah berkenan memberikan sertifikat secara virtual kepada narasumber dan juga moderator. Hadirin, peserta dan pemirsa live streaming, itulah tadi seluruh rangkaian acara webinar Peran BUMN. Tentunya sebagai benteng perekonomian nasional di tengah ancaman resesi global 2023 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para pihak pendukung acara yang telah mendukung jalannya kegiatan hingga sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Permodalan Nasional Madani, PT Perkebunan Nusantara 3 Persero, Reasuransi Indonesia Utama, PT Sarana Multigria Finansial, dan juga mitra media Warta Ekonomi Finance, Restory.co.id, Populis.id, Konten Jatim, Newsworthy, Perspektif, Warta Ekonomi Academy, Warta Ekonomi Bali, Warta Ekonomi Trivia, dan Neplus Ultra Tech. Tentunya acara ini dikelola oleh Kuadran 1 Komunika yang merupakan salah satu grup bisnis Warta Ekonomi yang bergerak di bidang agensi dan juga event organizer.
Mewakili Warta Ekonomi, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, tentunya kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai keynote speaker. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO and Chief Editor Warta Ekonomi Group, Bapak Edi Nurmansyah selaku Direktur Bisnis Warta Ekonomi Group, Bapak Beni Waworuntu selaku Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama sebagai narasumber, Bapak Mahmudi Direktur Produksi dan Pengembangan PT PN3, Bapak Bari Aryono Subject Matter Expert Digital, dan Ibu Nur Komaria Ekonom Indef dan juga moderator. Serta terima kasih kepada para peserta dan pemirsa live streaming yang sudah mengikuti dan menyaksikan jalannya acara ini. Kami juga mengucapkan mohon maaf jika selama acara ini berlangsung ada salah kata atau perbuatan dan juga kekurangan lainnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Akhir kata, saya Fania Marta Dinata beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Dengan wawasan luas dan terbuka, sajikan berita dunia usaha. Dengan teknologi dan inovasi, menyimak perkembangan yang Anda perlukan. Warta Ekonomi, Mitra usahawan dan profesional. Warta Ekonomi, perspektif baru bisnis dan ekonomi. Dengan wawasan luas dan terbuka, sajikan berita dunia usaha.